Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan. Edisi Daily Reflection David R. Hawkins. Ini agak maju ya. Karena jam 7 nanti kita ada kelas parentingnya Dr. Sefali yang Awakened Family. Baik, belum kita awali kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Bentar. Kose. Ya, mengingatkan teman-teman yang alumni mentoring TLOC Jumat besok ya kita ada mentoring. Mungkin ada saudara atau kerabatnya yang mau berpartisipasi silakan kira JP ya. Bagi teman-teman yang masih belum punya 3 buku pendasaran diri ya. Ada Transcending Level of Consciousness, ada Dissolving Ego, sama Power versus Force ya. Jangan lupa dibaca-baca, ditulis-tulis, dicoret-coret ya. Mungkin ada sesuatu yang belum paham atau ingin dibahas lebih lanjut bisa di chat atau waktu kelas seperti ini bisa ditanyakan ya. Oke. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin daily reflection yang ke-30 ya. Daily reflection yang 30 membahas soal bahwa secara subjektif gitu ya, yang diperlukan untuk terus progres itu adalah ya kesabaran, doa, kemudian percaya pada proses gitu ya, dan menyerahkan hambatan, memasrahkan hambatannya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi progresif itu apa ya? Tidak, ya sebenarnya sih tergantung kepada kemampuan identifikasi. Ya, bergantung pada kemampuan identifikasi. Jadi, dan itu bagian dari menyerahkan hambatannya gitu ya. Jadi menyerahkan hambatan ini itu terkait dengan kemampuan identifikasi. Dan yang paling penting juga itu gini, pokoknya ya bahwa aku itu ya ada aku gitu, ada aku, ada orang. Kemudian kan kamu mengidentifikasi akumu itu seperti apa, atau pendasaran akumu itu pada apa. Jadi setelah ada orang, ada aku, lalu itu akan ke pendasaran aku. Tergantung pendasaran akumu. Kalau pendasaran akumu itu S besar, maka identifikasinya itu dengan minimal ya dimensi 5, dimensi 6 gitu. Tapi kalau pendasaran akumu S kecil, maka pasti akunya itu kan didasarkan pada orang. Itu nanti bisa D3, D4. Jenis awareness-nya ini menunjukkan sebenarnya pendasaran akunya. Jadi aku apa gitu.
D5, D6, D7, 8, 9. Jadi itu harus di apa namanya ya? Harus menjadi concern bahwa eh, pengalamanmu terhadap dunia itu pengalaman yang berangkat dari pendasaran akumu. Jadi mulai diperhatikan, identifikasi untuk mengetahui pendasaran akunya. Yaitu setiap hari itu pada akhirnya kalau kamu udah sadar dengan pendasaran aku, pasti kamu akan selalu ngecek ketika menghadapi situasi ini pendasaran akunya apa. Ketika menghadapi situasi ini pendasaran akunya apa. Nanti kan itu dominan tiap hari. Nanti dominan. Nah, di situ nanti hari itu kamu sebenarnya getaran duniamu itu dari jenis aku yang mana. Di situ baru LOC-nya itu utuh. Kalau artinya itu terperagakan kan. Kalau sekarang ini kan ini bisa dibilang tuh LOC-nya itu ya LOC progresif dalam arti itu kamu babnya di sini, kamu babnya di sini. Kamu sudah harus membahas bab awareness dimensi ke-6. Nah, di situ dulu. Tapi kan saya nggak tahu kamu peragain apa. Aslinya LOC sesungguhnya itu ya yang terperagakan itu. Ya kalau sekarang berarti ya kita bagi dua saja gitu ya. Artinya itu eh, apa namanya? Yaitu menunjukkan LOC pelajaranmu, tahapan pelajaranmu gitu. Tahapan yang kamu pelajari. Nanti itu nanti tahapan yang kamu pelajari untuk pendasaran itu mentoknya sampai dimensi 9. Kemudian itu nanti yang harus kamu peragakan. Ya terserah kan kamu sudah tahu. Sudah tahu D3, D4, D5, D6. Silakan peragain aja. Lah itu sesungguhnya itu LOC yang real itu adalah yang terperagakan hari demi hari. Yang terperagakan hari demi hari. Itu ya jadi yang terbroadcast getaranmu hari demi hari ketika berhadapan dengan dunia gitu. Seperti itu. Tapi mula-mula tuh uh, harus dipastikan dulu kalau aku itu ada. Nanti perkara apakah aku ini kamu dasarkan pada tubuh, yaitu namanya kualitas dari pengetahuan tentang dirimu. Awareness lah namanya, awareness. Awareness. Kebingungan seperti halnya perubahan cuaca merupakan suatu kondisi transisi yang akan hilang dengan kesabaran dan juga dengan munculnya tahap berikutnya. Di mana kondisi yang membingungkan tersebut dapat diatasi. Nah, ini untuk bisa merapikan kebingungan itu memang sebaiknya kamu cari mentor. Ya, entah di PCI, entah di mana, pokoknya kamu cari mentor. Karena untuk mengatasi kebingungan itu ya butuh banyak diskusi, butuh banyak pemetaan gitu ya. Kamu cari mentor gitu. Kamu cari mentor. Biar ada temanmu gitu. Kalau kamu hanya ngandalin apa namanya baca apa video-video di YouTube itu ya itu kan tidak akan mewakili tahapanmu gitu. Tidak akan mewakili tahapan. Seperti itu. Dan begini, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya uh, kamu katakan pendasaran dirimu
pendasaran dirimu itu es kecil gitu. Artinya pada orang kan, pada orang. Itu kan kemudian eh, kamu pasti di dunia ini itu berarti terjebak statusnya. Terpenjara di dalam dunia. Kalau pendasaran dirimu es kecil. Nanti kamu cari omongan saya itu kok bisa. Kalau aku es kecil berarti aku terpenjara di dunia. Tapi kalau pendasaran dirimu es besar, entah es besar dimensi keberapa, mulai dimensi 5 itu kan mulai es besar. Kalau pendasaran dirimu es besar, maka di dunia ini kamu hanya hadir, tidak terpenjara. Kamu hadir, kamu hadir. Kayak tadi pagi itu kan saya lama masuk tuh, saya bangun dari subuh. Kan nggak bisa, jadi kebiasaan dari dulu kan nggak bisa apa ya, subuh itu ya bangun gitu. Tapi pas bangun tuh badannya remuk, apa ya, lelah, capek banget, capek, capek sangat. Karena semalam tidurnya jam satuan. Jadi tapi capeknya itu sudah akumulasi dari hari, kan Sabtu malam ke Probolinggo, sampainya eh, sampainya itu mau jam 2 malam lah. Tidur jam 9 kelas, kemudian langsung pulang juga Senin malam itu. Jadi tidurnya hanya 4 jam, 2 hari. 2 hari tadi itu, terus malam tidur jam satuan, badannya kayak tekor. Ya, identifikasi gula-gula gitu ya. Identifikasi. Kalau saya pendasaran diriku pada tubuh, maka ya diriku ikut remuk. Nggak bisa ngapa-ngapain terhadap kondisi tubuh yang katakan skornya itu uh, minus. Kalau 1 sampai 10, 10 itu peak. Ini itu kayaknya ya 4 tadi. Skornya 4. Wah, berat itu. Ludahnya pahit. Sepertinya tuh livernya yang masih menyala atau apa, liver lah. Terus kayak ada stagnasi juga, ada stagnasi di meridian ginjalnya. Aku tahu itu kalau stagnasi, telapak kakiku itu berat diangkat gitu. Itu stagnasi di titik ginjal gitu. Tak identifikasi dulu apa sih yang terjadi ini. Gitu. Identifikasi dulu, oh tubuhnya itu gini, gini, gini. Oke, setelah saya tahu bahwa eventnya adalah eventnya adalah uh, eventnya itu berarti kan saya hadir pada tubuh yang tidak fit. Gitu. Ya udah saya tapping, gitu. Saya tapping, ya saya hadir pada tubuh yang kondisinya itu kayak gini. Jadi akunya itu mengambil jarak ontologis namanya. Akunya itu mengambil jarak ontologis dari tubuh. Itu istilah baru ya. Yang Probolinggo itu tahu ontologis itu. Kemarin udah kuliah mereka. Ya, setelah saya tapping dulu di titik ginjal K27. Nah, itu enaknya kalau kamu tahu titik tapping. Oh, ini stagnasi nih. Cirinya saya ciriin gitu.
Stagnasi itu telapak kakinya berat diangkat. Berat saya angkat. Dua-duanya stagnasi ginjal. Oke. Akhirnya saya apa namanya? Hadir. Saya sadar dulu. Saya mengambil, jadi akunya itu mengambil jarak ontologis. Jarak ontologis dari orang. Ini aku sedang hadir di tubuh dengan kondisi 4, skornya 4 dari 10 kan gitu. Saya tapping K27 gitu. Sekitar 5 menit tapping gitu ya. Pada event tubuhnya itu kelelahan sangat gitu. Lebih tepatnya sih saya rasakan itu ginjal energi ginjalnya stagnasinya itu berat. Tapping sekitar ya 4 menit gitu. Langsung mules. Langsung tiba-tiba mules gitu. Tapi terjadi perubahan dari rasanya berat gitu ke mules. Jadi kayak shifting energi di tubuhnya itu kayak berubah gitu dari stagnasi berat langsung mules pindah ke perut dia. Pindah ke perut. Dari ke perut itu kemudian saya tapping lagi. Oh ini saya hadir pada dengan keadaan perut seperti ini, tapping lagi. Dia berubah. Pahit di mulut tuh berubah. Pahit di mulut berubah. Akhirnya aku ya pergi cuci muka gitu. Saya kalau badannya badannya nggak enak gitu, ya percayalah saya nggak bakal mau melakukan apa aja. Saya akan perbaiki badanku dulu gitu. Saya nggak mau meninggalkan badan saya gitu, mengabaikannya. Saya akan benahin badan dulu gitu. Ya kira-kira gitu. Jadi ya itu kenapa? Karena sudah terbiasa bangun pagi itu harus identifikasi pendasaran akunya dulu. Kalau langsung bangun kayak orang nggak ngerti bab pendasaran aku langsung wak wak wak. Pastikan dulu aku ini terpenjara atau hadir. Seperti itu. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi kalau hadir itu ya dia selalu bisa mengambil jarak ontologis dengan dunia. Ketika dia mengambil jarak ontologis dengan dunia, dari situ kemudian tuh diri itu hadir untuk meningkatkan getaran dunianya itu. Dia hadir untuk uh, meningkatkan getaran pada dunia itu. Nah, itu contoh ya, contoh kalau sudah bagus pemahamannya, sudah bagus pengetahuannya mengenai pendasaran aku. Sama aja sebenarnya. Misalnya saldomu tipis. Ambil jarak ontologis dulu dari itu, baru niat hadir untuk meningkatkan saldonya gitu. Kalau kamu ndak fokus, kalau stagnasi itu di K27. K27 itu apa namanya? Collarbone. K27 itu di collarbone. Collarbone itu di sini. Jadi kakinya itu berat gitu. Kalau bangun tidur kakinya berat, nah itu stagnasi. Telapak kakinya berat gitu ya. Stagnasi itu. Itu kalau ditusuk jarum sakitnya gitu. Sakitnya. Seperti itu. Jadi dibiasakan itu sudah mastering soal pendasaran aku. Karena pendasaran aku ini itu menjadi konteks dari seluruh sikap, seluruh kehadiranmu di dunia. Kamu hadir kreatif atau kamu hadir terpaksa gitu. Kamu hadir terpaksa. Kira-kira gitu. Kalau itu dulu ya untuk pagi ini. Ya, teman-teman yang sudah terbiasa tapping itu ya digunakan ilmunya. Kalau tapping itu kan apa ya?
Jadi tappingnya itu sebenarnya ya harus bisa intuitif, tapi kalau sudah peka itu kayak saya tadi gitu ya. Kayak saya tadi itu ya eh, jadi kalau sudah terbiasa tuh paham titik-titik tapping itu, oh gejalanya ini, berarti ini meridiannya ini gitu. Itu nanti dipelajari lah. Tapi itu pelajari sendiri. Jadi sudah ada ciri-cirinya. Oh ini kakiku berat diangkat. Ini pasti stagnasi ginjal K27 kalau di tapping. Badannya apa hangat. Oh ini apa? Membara gitu ya. Ini berarti apa liver. Liver itu kan di bawah ketiak ya titiknya. Tetapi sebelum tapping gitu, usahakan dulu kamu identifikasi pendasaran akunya. Identifikasi dulu. Sampai identifikasi pendasaran aku, kamu udah. Jadi nggak ada jarak ontologis dari tubuh gitu loh. Jadi kalau tubuhmu sakit, akunya melu sakit. Jadi biar cepat segar gitu ya, biar cepat segar, yaitu contoh-contohnya seperti tadi. Atur nuwun, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, nanti malam kita ada praktek tapping ya, Rabu Oh, malam. Kang, Apa? itu nanti Enggak? malam tuh ini apa? Mik dulu mik. Oke, oke. Siap. Tapi nggak tahu Siap. kan Jenny ya tapping itu ya. Lah iya, Oh, iya ya biar Jenny. Tapi waktunya mungkin di ini. lain. Setelah ini kita ada kelas parenting ya, yang Dr. Sefali, Awakened Family setelah ini. Dan bagi teman-teman area Surabaya, insya Allah jam 10 nanti kita ada Rabuan ya di ITS. Terima kasih, kita bertemu setelah ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.